Mana Jen, Bapak sekalian kita mulai ya. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada Bapak Ibu sekalian yang terhormat Bapak Camat Sangkapura beserta jajaran perangkatnya dan juga Kepala Desa wilayah Kecamatan Sangkapura, begitu juga Pak Camat Tambak beserta jajaran dan Kepala Desa sewilayah Kecamatan Tambak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada awal tahun ya, awal bulan dan awal tahun kita bisa bertemu meskipun via Zoom tapi tidak mengurangi rasa hormat. Sehingga semoga dalam pertemuan ini mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghasilkan sesuai dengan harapan dari saudara-saudara kita masyarakat berpenghasilan rendah. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat kepada kita dan keluarga kita semua. Mungkin sebelum kita membahas terkait dengan persiapan kolaborasi, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Camat, Pak Kades atau yang mewakili, jadi kami menindaklanjutin program RTLH. Ini RTLH yang merupakan reward hadiah dari Pak Menteri karena Gresik mendapatkan penghargaan pembinaan jasa konstruksi, yang mana menindaklanjutin data-data yang sudah kita terima. Kami akan sedikit memaparkan program ini, ya Bu. Monggo, loh, Pak Camat sendiri deh. Pak Camat tersebut, Pak Camat Tambak. PowerPoint ini ya, langsung ya. Jadi ada beberapa yang memang kita tindak lanjutin karena kemarin kami sudah koordinasi dengan Balai, yaitu perwakilan dari Kementerian PUPR. Malahan harapan dari Kementerian PUPR itu dipindah ke daratan. Akan tetapi kami menyampaikan bahwa program Pak Bupati untuk penurunan angka kemiskinan yang termasuk stunting, kumuh, harapannya ada di Bawean. Karena apa? Kantong-kantong yang paling besar itu di Bawean, khususnya Sangkapura dan Tambak. Sehingga kalau ini tetap ada di daratan, pengurangan penurunan angka kemiskinan ekstrim itu kurang berefek, kurang kurang berdominan. Sehingga kami kemarin dengan teman-teman Bukapit dan ini Mbak kita untuk mempertahankan apa yang menjadikan cita-cita Pak Bupati, yaitu tetap di Bawean. Di sini Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan PowerPoint iki ya penggila kecil-kecilan. Jadi kami menyampaikan ini kaitannya yang rapat kemarin bahwa disinilah yang menjadikan berapa sih tingkat kemiskinan ekstrim yang jumlahnya itu di sini 9.000 ini kami dasarnya dari Dinsos Tambak segini. Jadi untuk ngambil data itu berdasarkan data dari Dinsos, akan tetapi setelah di lapangan ada beberapa desa yang kesulitan untuk mendapatkan data yang memang layak dibantu. Sehingga kami udah komunikasi dan sudah matur ke Pak Bupati tetap mengacu SK ini, tapi kalau lapangannya ternyata ada yang sudah bagus karena ada peningkatan kesejahteraan, dan ini nanti bisa mengambil di luar SK tapi kondisi berdasarkan survei yang dari lapangan. Bapak Ibu sekalian, ini yang SK yang dari keputusan Bupati, yang dari Bapeda, yang mana kami juga dari Dinsos, yaitu perangkitan data sasaran masyarakat miskin ekstrim. Jadi kami mengambil yang untuk Bawean, Sangkapura. Jadi
berdasarkan kita ambil prioritas desil 1 dan persentil 1. Jadi desil 1 itu memang yang paling parah, tapi melihat dana 20 juta kalau ditaruh desil 1 itu tidak bisa maksimal. Sehingga di sini kami duduk bersama untuk rundingan antara Basnas, Habitat, dan juga pihak desa, dan juga nanti pihak CSR dan juga pihak Pemda. Jadi desil sebenarnya usulan kita itu di desil 3 ya paling ringan. Ada desil 1 itu yang paling parah, tapi dengan 20 juta itu tidak bisa menuntaskan. Ini tanpa ada sentuhan dari beberapa stakeholder. Ini tambah. Bapak Ibu sekalian, tahapan yang sudah kita laksanakan yaitu kita mendapatkan hadiah dari Kemen PUPR yang hasil dari pembinaan Jakon, kita dapat 5 miliar di mana dibagi 250 rumah. Sehingga di sini sistemnya seperti RTLH dengan swaklo. Enggak, agaknya. Oh iya, tadi anu, matur suwun Ramoni. Terus ini bukan di mana? Oh. Setelah itu hadiah itu ditindaklanjutin oleh Balai Surat untuk memastikan bahwa benar-benar kita dapat bantuan. Dan setelah dapat surat kami koordinasi dengan Dinsos dan Bapeda untuk mengidentifikasi, karena Pak Bupati ngambil data yang sudah ada legalitasnya. Tapi kenyataannya di lapangan ada yang ada beberapa lah yang tidak sesuai, tapi tidak sesuainya itu karena lebih ekonominya udah lebih meningkat. Setelah data dari Dinsos, kami inventarisasi, sehingga di sini kami menyampaikan ke inventarisasi per kecamatan Tambak, Sangkapura sesuai desil 1 dan perintil 1. Tapi itu kita mengadakan rakor yang waktu melalui Zoom karena waktunya udah mepet. Kalau nggak salah tanggal 12 karena datanya diminta tanggal 14 sehingga kami melalui Zoom. Jadi mohon maaf kemarin tidak bisa langsung luring. Setelah mendapatkan via Zoom, kami menyampaikan ke masing-masing kecamatan sesuai kriteria, tidak lepas dari SK Bupati. Dan ternyata ada yang berubah, yang tadinya kondisi desil 1 sudah menjadi ekonominya lebih meningkat sehingga bisa berdasarkan dari kondisi lapangan. Setelah sesuai kriteria, ada surat Pak Bupati berdasarkan usulan dari camat Tambak dan Sangkapura, begitu juga camat dan Sangkapura juga berdasarkan dari masing-masing desa yang sudah kita patok jumlahnya, yaitu surat Bupati atas dasar usul masing-masing camat. Habis itu kemarin kami mengadakan rakor bagaimana dana 20 juta itu bisa memaksimalkan, apalagi dari balai itu ragu-ragu. Karena apa? Harga material di sana itu kan mahal Pak Camat, Pak Kades. Akan tetapi kami membuktikan dengan RTL yang 2023. Ini loh, dana 20 juta bisa wujud. Nah, bisa wujudnya itu desanya mungkin dengan APBD atau dengan sharingnya Pak urunannya, dengan gotong royong itu, sehingga dari balai alhamdulillah kemarin ya agak yakin wis nggak keluar dari bawean, tetap di bawean. Tapi untuk memaksimalkan dari balai minta komitmen yang nantinya komitmen itu berupa surat bupati, sehingga itu yang dipegang oleh balai. Jangan sampai komitmen kabupaten, komitmen desa, komitmen Basnas, Habitat, dan CSR bleset. Sehingga nanti kami menyiapkan surat komitmen bupati atas dasar atas dasar komitmen masing-masing stakeholder tadi. Di sini stakeholder yang berkolaborasi Kemen PUPR yaitu Balai Perumahan Jatim yang dana 20 juta, sedangkan Pemda ini dari CKPKP yaitu berupa material, insya Allah nanti kami berupa cat, dan BK ini sebagai infrastrukturnya. Jadi RTL yang sudah diusulkan Pak Bupati di desa mana nanti kami sandingkan dengan BK 2024.
Sehingga di situ harapan dari Kementerian PU tidak hanya rumahnya tapi infrastrukturnya. Kami sudah nyampaikan bahwa infrastruktur itu tidak harus lokasinya belum tentu ada di lokasi yang dibangun, yang dapat pemugaran rumah, tapi tetap ada di desa. Dan kami menyandingkan RTLH yang 2024 dapat 40 ya Bu kita ya. Dapat 40. Jadi nanti kita sandingkan sebagai komitmen dan meyakinkan Kementerian PUPR ini loh, kabupaten dipancing 20 juta, tapi banyak teman-teman yang ikut kolaborasi. Begitu juga Basnaskap. Nanti kita bagi apa yang dibangun. Nanti untuk Basnasprop nanti kami menunggu dari Pak Bupati. Desa, desa itu mungkin APBDes-nya, terus tenaga kerjanya, apakah gotong royong, mungkin ada material orang-orang yang mampu atau orang-orang yang punya celengan atau pemilik mempunyai celengan sebagai swadayanya. Dari Habitat nanti apa yang perlu disumbangkan untuk rumah-rumah di situ dan CSR. Ini kami masih konsep pembagian kaplingnya. Jadi Kementerian PUPR itu rumah utamanya terdiri teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar. Nanti ada prototip dari satkernya, cuma saya pesan kepada desa bangun nih kemarin yang PSPS kemarin itu terlalu mewah sehingga bangunan nggak sampai ke belakang, hanya teras dan ruang tamu, ketebalan kolongnya, kuda-kudanya. Jadi tidak melihat asas manfaat dan efisien. Ngarepnya bagus Pak, setelah dari ruang tamu jeglok di lantai awal. Kemarin Pak Direktur sempat marah itu saya yang kena semprot di lapangan. Karena yaitu tadi pendampingnya kami kemarin udah pesan tolong pendampingnya yang benar-benar mampu. Lawang teknik kok masang boto itu lurus. Padahal tenaga TFL teknik mestinya kan ada siksaknya untuk menahan itu lurus. Saya yang ditegur sama dari Pak Direktur. Dan kuda-kudanya itu setelah kolam juga gitu. Lurus ada tumpuan. Dari itu. Ternyata ya makanya saya TFL harusan dulu. Pak Adit benar-benar yang seleksi jangan sembarangan. Dan dari Pemda kami menyiapkan material. Kemarin komitmennya kami berupa cat. Syukur-syukur nanti kami catnya itu biar sama. Jadi nanti cat dinding sama cat kusen. Dan syukur-syukur nanti kami ngajak CSR dengan di Ponpet. BK-nya ini dari yang poker baik top down maupun usulan dari Dewan maupun dari Musrenbang. Jadi BK-nya ada punya Pak Bupati juga dan juga hasil Musrenbang usulan dari desa. Untuk Basnas masih konsep. Ini toilet, mungkin nanti ada koordinasi dan saran. Toilet itu berupa bilik dan lantai, bak mandinya, terus kloset. Ini nanti kami izin Basnas nanti yang mengerjakan desa, kan ini swaklola. Untuk desa, APBDes-nya mengerjakan tenaganya dari tetangga kerja bakti, material bisa dari pemilik atau dari memang orang yang benar-benar yang sudah mampu dengan keikhlasan menyumbangkan hartanya kepada saudara kita yang membutuhkan. Habitat kami butuh masukan apa yang bisa disumbangkan di sini Pak Indra, Pak Andre sama teman. CSR ini nanti kami juga merangkul di Ponpen. Bapak Ibu sekalian, dia nanti ditampilkannya di mana ya. Nah ini yang surat Pak Bupati yang sudah dikirimkan ke Kemen PUPR. Jadi ini lokasi yang sudah berdasarkan usulan dari kedua kecamatan. Ini di sini dan apa hilang? Surat ini. Jadi usulan sudah sampai Kementerian PUPR dan kemarin itu digodok arahnya itu
Kalau di Bawean nanti terkendala material, terkendala mobilisasi. Saya udah bilang ada pesawat 1 minggu berapa kali. Dan ya syukur-syukur TFL-nya ya ngambil dari teman-teman Bawean aja. Pekerjaan nggak pekerjaan struktur terlalu kuat. Nah ini nanti yang menjadikan dasar untuk ini. Di sini sehingga di sini kami membuat tabel komitmen itu tujuannya sorry. Sorry. Enggak, bukan ini. Excel yang di Maya. Ini enggak ada kan? Enggak apa-apa kan? Di ini aja. Sing tabel tadi. Nah, tabel ini yang kami butuh masukan baik dari desa maupun dari Basnas, Habitat, dan juga dari ini ya, mungkin dari CSR. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami butuh masukan dari Pak Camat, monggo. Pak Camat yang ada di sini, Pak Camat apa? Sangkapura dulu. Monggo Pak Camat Sangkapura, catat ya. Halo? Iya, Zoom. Ini ya. Makasih. Monggo. Kami butuh masukan dari panjenengan. Dari Kecamatan Sangkapura. Siap. Mana Kecamatan Sangkapura? Oh, ini. Nggak ada suaranya, Pak. Halo. Apa itu sih kurang gede gitu? Suaranya nggak dengar, Pak. Bentar. Monggo, sangkap ini ya. Pak Junet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ini masih ada gangguan sini tadi. Terima kasih Bu. Yang pertama, saya terima kasih atas hari ini telah dilaksanakan Zoom terkait dengan RTLH. Yang jelas kami sangat komplit sekali terhadap apa yang sudah disampaikan oleh jenengan terkait dengan data yang kemarin itu, karena memang dari desil itu banyak sekali yang sudah tidak layak untuk kita jadikan RTLH. Makanya kami kemarin mengajukan sesuai dengan desa yang memang sudah melihat sendiri di lapangan terkait dengan keadaan warga kita yang sesuai dengan data desil itu. Dan alhamdulillah kami sangat mengharapkan betul ini bantuan ini betul-betul karena sudah disurvei kemarin di lapangan. Jadi kami sudah kerja betul salah satu desa yang memang sudah mendapatkan RTLH itu, dan hasilnya memang masih banyak Bu. Jadi masih banyak di luar desa itu yang soal di luar data itu yang masih harus kita dapatkan bantuan itu. Tetapi karena memang terbatasnya, jadi kami ambil yang sesuai dengan dapatnya desa. Kalau memang dapat 9 atau 8, ya kami sesuaikan dengan itu. Tapi kalau memang
nanti masih ada lagi, ini kemungkinan karena ada di ranking oleh desa, ada di atas 9 rata-rata itu masih ada sekitar 20 sampai 15 sampai 20, jadi desa-desa di Kecamatan Sangkapura yang masih harus kita dapatkan bantuan terkait RTLH ini. Halo? Ya. Oke. Nah, tentang masalah harga barang betul Bu, tapi kami terus terang komitmen desa untuk melaksanakan gotong royong. Jadi bantuan-bantuan yang lain tidak mengikat, yang terus kami pacu agar supaya bantuan itu betul-betul bisa kita maksimalkan. Gitu. Jadi insya Allah nanti gotong royong dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat itu kita maksimalkan agar supaya harapan daripada pemerintah untuk betul-betul dana ini tepat sasaran dan digunakan secara maksimal. Ini Bu yang ingin kita sampaikan melalui forum ini. Saya kira itu sementara Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari Kecamatan Sangkapura beserta desanya udah siap ya, maksudnya sudah setuju dengan adanya komitmen ya kayak RTLH biasa itu loh Pak. Siap. Hanya bagian bagus-bagus kok kemarin. Siap. Itu sebagai dasar kami untuk membuat surat komitmen Pak Bupati kepada Pak Menteri. Itu Pak Camat ya. Siap. Mungkin masih kita wilayah Sangkapura dulu. Apa ada masukan dari desa? Monggo dari desa. Tidak bisa ya, dicap suaranya tembus segini. Monggo, ada nggak kabel lagi? Bisa. Kades sana Bu yang masih sempat di sana. Cek. Kades yang di sana Bu, monggo. Barangkali ada kades di. Kalau berarti berarti dari Sangkapura sudah oke ya, mulai Pak Camat sama desanya G. Cukup Bu G. Ya Pak Camat. G cukup Bu. G, alhamdulillah. Untuk selanjutnya dari Kecamatan Tambak Monggo. Ini bisa diputar lagi dulu. Shootingan. Iya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari KP yang telah mengundang kami baik melalui offline dan juga online. Kebetulan kami kemarin ada pertemuan yang lalu di Gresik seluruh kepala desa Bawean Desa Sangkapura teman-teman. Cuma karena memang banyak agenda yang harus dilalui banyak yang kembali tadi. Jadi ini ada perwakilan ketua yang setelah saya ini saya kenalkan ini Pak Ari Bowo, Kades Pekalongan. Yang pelaksana Kades Kota Kebumen Sangkapura. Kalau beliau bisa ditambah kalau Pak Sangkapura ya. Pak Polis Jadi gini Bu, seperti yang dijelaskan tadi benar adanya bahwasanya tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik itu memang cukup signifikan dan berdasarkan data yang ada itu memang penyumbang terbesar ada di Kepulauan ya, di Sangkapura dan juga di Pulau Bawean. Dan kami ingin saja mengucapkan terima kasih atas program yang dikhususkan untuk yang ada di Bawean dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim yang ada di Bawean. Ya, itu harapan kami. Dan mohon maaf Bu, ketika pembahasan yang lalu itu kriteria yang disampaikan oleh teman-teman dari TPKP itu berdasarkan data dari Dinsos ya. Iya. Nah, DKS itu dasarnya dari DKS. Nggih. Data Badan Kesehatan Sosial.
ternyata setelah kami survei ke lapangan itu memang banyak yang tidak sesuai. Artinya tidak sesuai itu yang masyarakat dulunya itu masih rumahnya jelek, sekarang sudah bagus. Ketika kita sekarang rumahnya bagus, sekarang jelek. Sehingga ada penyesuaian yang kami lakukan ke sana, yang alhamdulillah teman-teman dari CPKP di daerah tahun-tahun bisa maklum itu. Karena memang seperti itu yang kondisi yang di lapangan, terutama ketika Makassar. Jadi yang dulunya bagus sekarang jelek, bahkan dulunya jelek sekarang jadi bagus. Jadi kan kita belajar ke lapangan. Dan bisa diakomodasi. Ada yang kami pilihkan kemarin. Untuk komitmen kami, terus saja walaupun berat sebenarnya. Saya tanya Pak di sini, ya orang-orang juga apa yang bisa berapa? Nanti gimana? Tapi kami kita komitmen. Tapi komitmen untuk mensukseskan program LTLH ini. LTLH ini walaupun nanti kita lewat protokol ya dan sebagainya. Tapi memang kalau gotong royong biasanya tidak sesempurna kalau misalkan pakai yang langsung pakai untuk orang, dua orang kita yang ahli dan sebagainya. Tapi Pak prinsipnya kami oke. Kami mendukung ini dan berkomitmen untuk membantu program yang lain biar bisa sukses. Yang saya maksud yang ini yang perlu saya perjelas sedikit juga. Yang untuk 20 juta itu apa cukup CPKP? Kan ada tabel itu bisa ditampilkan di situ ya. Ada tabel di situ ada tabel BOPR, Masa keseringan ya. Maksudnya itu apa ini aja yang membuat saja apa secara keseluruhan gitu. Gitu. Kalau misalkan dari desa mungkin kita akan coba, tapi kalau kita sudah dihitung ya Pak, itu tapi dari itu kemarin itu sudah dihitung ya. HITS pun sudah ada penetapan HITS, tapi mungkin kita coba lihat ya. Karena di desa juga ada program yang namanya penetapan kemiskinan miskin, terus juga ada kegiatan yang kita sebut dengan padatkarya, itu mungkin bisa dibayar. Nah, yang sebab juga saya tanyakan juga di dalam Basnas bidang saya di sana juga di dalam Basnas disuruh mencari lokus lokus atau rumah yang istilahnya sama dengan yang kalau dalam CPKP itu apakah itu bisa masuk di situ juga atau di luar itu? Nah, yang saya maksud ya Basnas kemarin telepon saya minta 5 lokasi yang di luar yang diminta oleh teman-teman dari CPKP. Itu mohon penjelasan ya biar kami nanti tidak bingung ya itu aja ya biar nggak double. Padahal kami sudah menyerahkan data yang sudah ke CPKP dan kami cari alternatif itu yang itu masuk di situ. Dan yang terakhir seperti yang Ibu katakan tadi memang apa namanya transportasi ke sana dan beda ya ini membutuhkan pemikiran yang yang diteliti lagi kalau bisa karena memang harga di sini tentu tidak sama dengan harga yang di bawah. Itu yang perlu dipikirkan dan mungkin kita berkolaborasi agar bisa sampai dengan baik. Itu hanya prinsipnya menjadi diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak Camat Mbak. Alhamdulillah 2 kecamatan sudah berkomitmen, nanti tinggal kami juga butuh support dari Basnas sama Habitat. Jadi untuk Basnas nanti mungkin dijelaskan ya untuk 5 itu. Jadi gini Mbak, memang kalau pengalaman kami data yang di 2023 bisa nggak tampilkan yang foto kemarin itu bisa Pak. Jadi malah rumahnya bagus-bagus. Tapi udah oh iya. Jadi rumahnya yang foto mana ada fotonya ya? Yang ini nih foto progres bawean ini. Itu bagus-bagus Pak. Dan ya mungkin ini. Jadi kami meyakinkan Kementerian PUPR khawatirnya duit 20 juta itu nggak bisa jadi. Sampai kemarin kami menampilkan foto. Jadi Pak ini loh yang 2023 20 itu sampai kondisi kayak gini tuh sampai seperti ini. Nah, sampai seperti ini.
Jadi kalau desa itu Pak dipancing dengan mesti muncul apakah dengan gotong royong atau swadaya sekolah itu mesti muncul. Sehingga akhirnya dari Kementerian PU melalui balai istilahnya udah setuju, bahkan Pak Bupati kemarin kami lapori, Bu pertahankan yang di Bawean ya Pak. Besok kami ketemu dengan Pak Camat dan desa-desanya untuk membuat komitmen bersama. Nah di sini tuh Pak Camat jadinya bagus-bagus kok Pak Camat. Ini angkanya angka 20 juta ini. Ya. Nah ini nanti ini kami bilangnya 20 itu sampai ini berarti kan di sini tambahannya ini berarti kan ada desa-desa yang sudah otomatis berkomitmen melok ikut urun. Anunya dia. Oh itu ya. Jadi kami memang meyakinkan Pak Kementerian PUPR supaya nggak keluar dari bawean. Di bawean itu meskipun harga itu, tapi kenyataan ini berarti kan kalau 20 juta itu dirasa nggak cukup, tapi kenyataan ini berarti kan ini ada istilahnya sharing dari desa, dari masyarakat itu. Sehingga ya sudah Bu Ida, bikin surat komitmen Pak Bupati. Untungnya saya juga punya anggaran materi untuk material. Nanti kami berupa chat itu. Oh, bagus-bagus loh Pak. Ini dengan dana 20. Ini. Nah ini akhirnya kami meyakinkan ke teman-teman Kemen PUPR di sini. Nah ini kalau dari Tambak Sangkapura dan semua desa udah komitmen, kayaknya gitu itu mesti otomatis kok ya Pak ya. Kalau memang yang diusulkan bener-bener sesuai dengan lapangan. Tapi di sini diusul ngomongin suki-suki ya tidak akan keluar sharing desa itu kan. Iya. Murni. Oh dari desa murni, maksudnya tuh? Nggih, dari anggaran desa. Oh gitu, nggih. Nanti Pak untuk prototipnya dari Balai akan membuat prototip. Bahkan harapan kalau di dalam daratan, kalau Pak Menteri kunjung itu lebih mudah. Tak bilang, wong ini loh ada pesawat. Pesawatnya kan juga bisa dikondisikan lah kalau memang ada tamu pusat itu. Nggih. Engko saya telepon Kementerian Perhubungan nih ya. Dari itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kami iki otomatis ya, masuk ya. Harus masukkan lagi ini. Oh. Enggak masuk otomatis kan. Biar enggak bolak-balik. Biar enggak bolak-balik. Ayo Pak, kopi ini Pak. Loh, kopi ini kayak kopi resto Pak. Saipet. Espresso Pak. Enggak kopi-kopi biasa. Kopi luwak. Nggih. Jadi dari desa enggak iso ya, kayak iso dia. Sing Excel aja mau. Excel mau dia. Oh, saya sudah. Dari Excel ini aja. Ini sudah masuk. Aduh. Ya salah itu. Iki aku gak bisa ya. Karena ngambil Excel mau hilang ya. Ya ini ya Pak. Katanya nulis lagi nih. Ya, ini saya digeser. Digeser. Nih. Sebentar nggih Pak nggih. Soalnya awake dhewe taptek iki. Maksud Excel mau kita. Ini tapi kolaborasi. Ya. Jadi ini Pak tabel kolaborasi. Jadi komponennya itu kalau ini 20 juta per rumah. Lah 20 juta nanti komitmen ini, sedangkan kami CKPKP berupa cat dari Basnas nanti kami juga butuh masukan.
desa pada prinsipnya setuju ya, camat dan desa. Desa setuju komitmen. Camat dan kepala desa. Camat dan oh ya camat dan kepala desa. Kalau kelurahan sih sana ya. Desa. Jadi udah ada 3 komponen yang sudah setuju berkolaborasi, Kemen PUPR, CKPKP, dan dari kecamatan. Nah nanti kami butuh saran dari Basnas dulu. Monggo dari Basnas. Ini bisa nggak betul? Terima kasih. Dari Pak Mut. Oh ini, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutnya dimatiin di. Ibu yang saya hormati dan semuanya, untuk peran serta Basnas ini untuk pembagian yang dibebankan ke Basnas berupa toilet, insya Allah kami juga akan bisa membantu untuk itu. Cuma kira-kira jumlahnya berapa itu yang juga harus kita perhitungkan. Sebenarnya kemarin kami koordinasi dengan Pak Sekda dan juga di akhir tahun kemarin itu ketemu dengan Bapak Bupati. Itu kami juga mengajukan untuk RTLH ini ke Basnas Provinsi, cuma jumlahnya tidak banyak dan biasanya pasti cair, ya pasti realisasi. Kalau tahun kemarin itu baru terrealisasi 10, dan untuk tahun ini memang hampir semua data yang kami kirim ke provinsi itu dari bawean, baik dari Sangkapura maupun Tambak. Itu pun nanti juga akan kami kawal meskipun jumlahnya tidak banyak. Tapi ini mungkin bisa membantu. Dan hampir di Tambak ini ada beberapa desa yang tercover dan sudah disurvei kondisinya oleh UPZ desa masing-masing. Sehingga nanti tinggal data ini penyesuaiannya dengan data yang ada dari pemerintah. Nah, kembali ke support dari Basnas untuk toilet yang kami butuhkan itu nanti kira-kira berapa yang harus kami siapkan sehingga dari awal kami bisa memprediksi dan bisa menganggarkan. Kalau memang kemampuan itu untuk semuanya bisa tercover, ya kami usahakan untuk semuanya. Umpama nanti ada keterbatasan ya akan kami komunikasikan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Bapak. Ini yang ada pertanyaan dari Pak Camat Tambak tadi untuk 5 lokasi itu ini iya, non data kami yang kami RTA. Oh gitu, nggih. Biar enggak double. Ini 5 desa itu yang diminta kemarin itu per desa apa per kecamatan? Oh, per desa. Alhamdulillah bisa tambah oke. Semua desa. Oh gitu, nggih. Enggak apa-apa secara bertahap ya Pak Muhtadin, nek wis Basnasnya berkembang iso bantu lebih banyak. Nggih, Pak Muhtadin pada prinsipnya kan oke nggih, nanti mengenai teknisnya kita bahas lagi setelah nanti dari Kementerian PU sudah menyatakan ada SK Pak Menteri untuk nama-nama yang dibantu. Insya Allah siap Bu, dan nanti
kita komunikasi lebih lanjut terkait teknisnya. Nggih. Nanti mungkin kalau memang sudah ada toilet, jadi kayaknya tidak 250 total, Pak. Kalau sudah punya toilet ya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi yang mungkin ada komponen yang perlu dibantu. Jadi tidak harga mati toilet itu. Nanti sesuai kondisi lapangan, pada saat kita mendata bahwa rumah sudah di-cover oleh Kementerian PU, chat oleh PKP. Misalkan, oh ternyata di situ toiletnya sudah ada foto ini. Nanti kan pada prinsipnya, oke nggih Pak Mutadi nggih. Nanti nggak apa-apa disepakati bahwa dari Basnas itu per rumah mendapatkan anggaran berapa. Karena ini nanti swakelola dikerjakan oleh desa. Monggo, kalau di Basnas ada aturannya harus dikerjakan ini, kami ngikut aja karena semua instansi kan punya aturan sendiri-sendiri. Biar pada saat audit kita nggak nyalahi aturan Pak Mutadi nggih. Ya nanti semoga barokah sesuai visi misi dari Basnas dunia akhirat ya Pak ya. Untuk khususnya untuk saudara-saudara kita yang memang butuh fasilitasi dari kehadiran kita semua. Untuk selanjutnya ini yang dari sering membantu pemekaran rumah di Wringin Nanem ya kemarin ya. Nah ini Pak Bupati mengharapkan Pak Indra mengharapkan atau Pak Andri atau yang mewakili diarahkan ke Bawean karena untuk mengurai kantong-kantong kemiskinan yang masih mempunyai angka besar. Kami mohon dari Habitat Pak Rudim, Pak Andri tadi juga. Monggo Habitat ditelepon aja. Ini nggak bisa banyak. TV ini nggak bisa banyak. Supaya tampil yang banyak. Pak Andre atau yang mewakili Halo, selamat pagi, selamat siang semua. Pagi. Ya, saya Rudi, Bu. Mungkin Pak Andri lagi OTW ya, lagi di jalan. Kalau Habitat sudah melihat tadi kebutuhannya, tentu kami kan harus berkoordinasi dulu dengan pusat ya, seperti biasanya. Tentu kalau Habitat ini kan memang sangat tergantung dengan donor, Bu. Tapi nanti kami akan koordinasikan dengan pusat dulu, terutama mungkin kalau PIC lokalnya kan Pak Andri, nanti kita koordinasikan. Lalu kita coba nanti lihat donor-donor siapa saja gitu yang memungkinkan untuk kita bawa CSR-nya ke Bawean gitu. Memang kalau saat ini kami masih belum bisa menjawab atau berkomitmen, tapi segera kami nanti akan informasikan itu yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini. Pak Rudi. Tadi Pak Andre juga telepon, beliau kan masih nyetir, jadi belum ikut secara aktif tapi ikut mendengarkan, ada yang mewakili. Jadi ini kan mumpung masih ada waktu, mau disampaikan untuk segera-gera mendapatkan donor dan mohon arahnya 2024 sudah tidak di Wringin Nanem, tapi ada di Bawean. Syukur-syukur pada lokasi yang sudah diusulkan oleh Pak Bupati. Mungkin dengan komponen apa, plafone atau yang dana 20 gak cukup itu apanya yang dilaksanakan. Teknisnya nanti kita duduk bersama antara Basnas, Habitat, CKPKP, dan mungkin ada Pak Camat gitu. Ya gitu ya Pak Rudi. Siap Bu. Segera akan kami coba diskusikan di internal Bu. Oh iya, matur suwun. Karena mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu
Habitat itu sudah berpartisipasi di Kabupaten Gresik mulai tahun berapa? 2015 Bu, 2016 ya. Nah, kebetulan lokasi berkut di ini ya, masih di Wiringin Nanem ya Pak ya? Ya, masih di fokus di Wiringin Nanem pada saat ini. Sudah jumlah berapa? 100 lebih? 200-an Bu kalau rumah. 200. Oke. Nanti ada hijrah ke Bawean Pak, biar karena Gresik itu juga mempunyai Kepulauan Bawean yang PR Pak Bupati Buwapup untuk menurunkan angka kemiskinan. Itu nggih Pak Rudi? Ya Bu, siap Bu. Tenang jenengan nanti isok wisata. Tenang ringan Pak wisata nang anu. Punya Pak? Oh iya. Kalau kepingin ini ada desos di kantor kecamatan. Oh, mantap Bapak sudah siap. Syukur-syukur nanti bantuannya luwih akeh, desos itu bisa dipakai. Siap Bu. Ya. Baik Bu. Ya. Ya itu dulu Bu. Terima kasih waktunya. Nggih, matur suwun. Mungkin tadi sudah kami sebut semua ya. Monggo kalau ada masukan nanti teknisnya kita bahas lagi. Ini sebagai dasar kami untuk ke balai atau ke Kementerian PU. Kalau sudah dirasa cukup, sekali lagi kami matur suwun atas support dan kepedulian panjenengan di waktu sibuk-sibuknya, tapi masih bisa ikut bergabung demi saudara-saudara kita yang memang butuh peningkatan perekonomian, butuh menempati rumah yang layak huni, dan semoga apa yang menjadikan kepedulian kita bersama, baik dari Kementerian, PU, JKPKP, Pak Camat, Desa, Basnas, Habitat, mungkin nanti kami juga mencari CSR lain, semoga menjadikan manfaat untuk saudara-saudara kita dan menjadikan tabungan kita untuk di akhirat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semua. Pak, Nanti yang 90 itu masih ditambah.